Bab 306, Memerangi Sentre Almem. Zhao Chen mencibir, kamu benar-benar berencana untuk melawanku? Nada suaranya penuh ejekan. Berdiri agak jauh, Stuart Feng dan bawahan Zhao Chen lainnya menggelengkan kepala mendengar bahwa Wang Xiaolong tidak punya rencana untuk melarikan diri. Apakah otak anak ini sudah gila? Apakah dia benar-benar berencana untuk melawan tuan muda kita? Bawahan Zhao Chen mencibir di antara mereka sendiri. Saya pikir dia takut konyol oleh tuan muda kita. Mungkin dia tahu tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, itu sebabnya dia tidak berencana untuk lari. Salah satu dari mereka tertawa. Mendengarkan diskusi bawahannya, Zhao Chen melambaikan tangan ke arah mereka, memberi isyarat agar mereka berhenti. Sebelum kembali ke Wang Xiaolong, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Panggil semangat bela dirimu, aku bahkan akan melakukannya, memberi Anda 2 tangan cacat. Jika Anda bisa memaksa saya mundur setengah langkah, saya akan membiarkan Anda pergi. Zhao Chen kemudian berdiri dengan kedua tangan terlipat di punggungnya, berlabuh seperti gunung Tai. Menilai dari pendiriannya, dia berencana untuk berdiri di sana dan membiarkan Wang Xiaolong menyerang tanpa halangan. Betulkah? Wang Xiaolong tetap tabah. Tiba-tiba, semburan energi jahat yang kuat melonjak di sekelilingnya saat aliran Ki Asura yang jahat menyebar di halaman seperti gelombang pasang. Suasana yang kuat membubung ke langit dari tubuh Wang Xiaolong. Stuart Feng dan kelompoknya melihat kumpulan energi jahat yang mengerikan berkumpul di atas kepala Wang Xiaolong, mengembun menjadi awan iblis. Ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya ketika ki jahat seseorang terakumulasi sampai tingkat tertentu barulah dapat memadatkan awan setan. Persyaratannya sangat ketat sehingga bahkan beberapa pembudidaya jahat alam Saint gagal mencapai tingkat ini. Pertarungan ki seperti apa yang dipupuk oleh Wang Xiaolong ini tanda seru, bahkan Zhao Chen sedikit terkejut. Sayap iblis memanjang dari punggung Wang Xiaolong, pola rahasia misterius berkilauan di permukaannya, memancarkan hawa dingin yang menggigit. Yah, setidaknya kamu memiliki sesuatu untuk dilihat. Zhao Chen melihat ke awan iblis di atas Wang Xiaolong, tertawa dengan riang, aku hanya ingin tahu apakah kekuatan pertempuranmu sama bagusnya. Meskipun dia merasakan bahwa atmosfer dari Wang Xiaolong tidak lemah, itu tidak cukup baginya untuk benar-benar memperhatikan. Dalam sepersekian detik, Wang Xiaolong bergerak, kedua tangannya membentuk cakar dan menyerang Zhao Chen. Ki jahat yang mengerikan berubah menjadi hantu, memamerkan taring tajam dan cakar runcing, saat jejak cakar raksasa menembus udara ke Zhao Chen. Sebelum jejak cakar menghantam Zhao Chen, angin kencang menyebabkan jubah Zhao Chen berkibar liar. Di kejauhan, selain Stuart Feng, bawahan lainnya tidak dapat menahan energi kekerasan dan terpaksa mundur. Hanya kekuatan sekunder yang ditimbulkan oleh jejak cakar yang mengandung kekuatan seperti itu. Zhao Chen sejujurnya terkejut dengan kekuatan jejak cakar, kekuatan suci melonjak dari tubuhnya, menciptakan penghalang energi di sekelilingnya. Saat penghalang terbentuk, Asura Demon Cloud terbanting ke permukaan. Sebuah ledakan menggelegar membuat udara, membelah gendang telinga bawahan Zhao Chen. Di depan mata Stuart Feng dan yang lainnya, cuan muda mereka, yang meletakkan tangannya di belakang, bergetar dan didorong ke belakang. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Zhao Chen mundur total 3 langkah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, cakar iblis Asura dan penghalang ki menghilang, energi mereka habis. Zhao Chen melihat 3 jejak kaki yang dia buat di tanah dengan tak percaya, ketiga jejak kaki ini ditinggalkan olehnya. Dia, seorang ahli alam Saint, sebenarnya didorong mundur oleh Xiantian yang kecil dan tidak penting. Bawahannya menarik napas dingin yang tajam melihat hasil ini. Terutama keempat setengah orang suci di antara mereka, keempatnya sangat terkejut. Mereka tahu betul sejauh mana kekuatan dan pertahanan prajurit Sentre Almem. Bahkan jika Zhao Chen berdiri tak bergerak, membiarkan mereka berempat menyerang bersama secara bersamaan atau terpisah, Zhao Chen tidak akan bergerak sedikit pun. Tapi sekarang, tatapan tercengang mereka tertuju pada Wang Xiaolong. Bukankah ini berarti Wang Xiaolong jauh lebih kuat dari gabungan mereka berempat? Tetap saja, pemuda berambut hitam yang berdiri di depan mereka tidak dapat disangkal adalah Orde ke-10 Xiantian Pertengahan. Pada titik ini,
Zhao Chen kembali sadar dan memiliki ekspresi jelek di wajahnya, menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh seorang prajurit Xiantian. Jika tersiar kabar, dia akan diperlakukan sebagai bahan lelucon di Bedlam Lands. Semakin lama dia memandang Wang Xiaolong, semakin kuat niat membunuh di matanya. Belum pernah dia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk membunuh seseorang. Zhao Chen berjalan menuju Wang Xiaolong selangkah demi selangkah, api biru menyelimuti tubuhnya menari dengan liar. Apa? Bukankah kamu mengatakan akan memberiku cacat kedua tangan? Menonton Zhao Chen berjalan mendekat dengan ekspresi ganas, Wang Xiaolong mengejek. Sekarang kamu tidak berniat memberikan cacat lagi? Zhao Chen berhenti, ekspresinya muram. Memang, itulah yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak hanya tidak akan menggunakan tangannya, tetapi jika Wang Xiaolong bisa memaksanya mundur setengah langkah, dia akan membiarkan Wang Xiaolong pergi. Setebal kulitnya, Zhao Chen tidak bisa menahan rasa panas yang membakar naik ke pipinya. Namun, melebihi semua ini adalah niat membunuhnya terhadap Wang Xiaolong. Api es kutub biru. Zhao Chen berlari ke depan, telapak tangannya menampar mengarah ke Wang Xiaolong. Api biru menutupi halaman, tetapi, saat api hendak menelan Wang Xiaolong, siluetnya menghilang ke udara tipis. Api biru mendarat di gunung batu tempat Wang Xiaolong berdiri sebelumnya, menghancurkannya menjadi bubuk. Melihat Wang Xiaolong lolos dari serangannya sekali lagi, wajahnya sangat suram. Zhao Chen menyebarkan perasaan spiritualnya ingin menemukan Wang Xiaolong, tetapi khawatir dengan fluktuasi energi yang kuat di belakangnya. Tanpa berpikir dua kali, Zhao Chen berputar dan memukul telapak tangannya. Meski reaksinya cepat, serangan telapak tangannya masih jatuh di udara kosong. Sekali lagi, sosok Wang Xiaolong tidak terlihat. Menerobos ke pertengahan Orde ke-10 Xiantian, Wang Xiaolong dapat menggunakan kemampuan roh bela dirinya, Space Chonce Element, dengan mudah, dan durasi penyembunyian di saku ruang telah meningkat menjadi lebih dari 1 menit. Sepenuhnya memanfaatkan kemampuan bela dirinya, Wang Xiaolong terus bersembunyi dan menyerang berulang kali. Di mata kelompok Stuart Feng, cuan muda mereka secara tidak langsung berubah menjadi boneka latihan pertempuran Wang Xiaolong, berdiri di sana dan melakukan serangan balik hanya ketika Wang Xiaolong menyerang. Menggabungkan kedua kemampuan roh bela diri utama Wang Xiaolong, Space Chonce Element dan Phantom Shuttle, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, mirip dengan hantu siang hari. Hanya Stuart Feng, yang merupakan Saint Ray Alam yang berhasil menangkap gambar buram yang tertinggal, sedangkan beberapa setengah Saint hanya melihat kilatan cahaya hitam ilusi. Perintah ke-10 Xiantian akhir itu bahkan lebih buruk, karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Zhao Chen berdiri diam. Dia sangat marah, dia tidak menyangka bahwa momen ceroboh meremehkan Wang Xiaolong akan menyebabkan dia menderita beberapa pukulan. Laut biru melahap surga. Zhao Chen berteriak. Api biru yang menyelimuti Zhao Chen berubah menjadi lautan api biru, menghalangi langit, meluas ke seluruh area halaman. Segala sesuatu yang dilaluinya dibakar menjadi abu, termasuk dinding batu dan kursi di kompleks itu. Stuart Feng, Qin Yang, dan yang lainnya dengan cepat mundur sampai mereka berada di luar batas halaman. Di bawah tekanan lautan api biru ini, Wang Xiaolong terpaksa mengungkapkan dirinya. Tinju meledak bintang. Melihat bahwa dia berhasil memaksa Wang Xiaolong untuk muncul, Zhao Chen melancarkan serangan yang menentukan, meninju ke arah Wang Xiaolong. Api biru terang seperti bintang jatuh di langit malam. Melengkung di udara, nyala api tiba di depan Wang Xiaolong dan meledak seketika, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan yang berputar ke arahnya. Wang Xiaolong menembakkan tapak Buddha dari tanah dan penampakan patung Buddha memenuhi halaman dalam cahaya urat, bertabrakan dengan kekuatan penghancur. Meski begitu, dampak tabrakan yang besar membuat Wang Xiaolong terhuyung mundur, terbang di udara sejauh belasan meter. Ketika dia menstabilkan dirinya, serangan Zhao Chen sudah masuk. Tanpa waktu untuk berpikir, Wang Xiaolong bereaksi, meninju dengan tinjunya. Jejak tinju raksasa mendung di langit, tidak berwujud namun nyata di saat berikutnya, misterius dan mendalam. Tinju kekosongan agung. Bab 307, Kota Hantu muncul. Zhao Chen, yang berada di tengah-tengah menyerang Wang Xiaolong,
tercengang oleh jejak tinju raksasa suralis yang menutupi langit, sebuah pikiran muncul di benaknya dengan kecepatan kilat. Ini sepertinya Great White Divine World's Great White Divine Fist yang legendaris yang dirumorkan. Api biru yang dipancarkan dari tubuh Zhao Chen berubah menjadi bunga biru, mekar di udara. Dari jauh, itu adalah pemandangan yang memesona. Jejak Great White Divine Fist menabrak banyak bunga api biru. Satu per satu bunga hancur berkeping-keping, namun sekali lagi mereka mekar, memenuhi langit. Bunga api dan nyala api beterbangan ke segala arah. Zhao Chen berdiri di udara, menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. Gerakan yang baru saja kamu lakukan, apakah itu Great White Divine Fist? Tinju kekosongan agung. Itu adalah keterampilan bertarung kelas atas dari dunia kekosongan agung. Sebagai tuan muda kota Xin, Zhao Chen tidak kekurangan teknik kultivasi atau keterampilan bertarung, namun, dia tidak memiliki sesuatu yang setara dengan tinju kekosongan agung yang mistis. Wang Xiaolong tidak berharap Zhao Chen mengenali Great White Divine Fist, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Benar. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Serahkan teknik Great White Divine Fist, aku bisa membuat konsesi, membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Mata Zhao Chen terbakar oleh hasrat. The Great White Divine Fist, itu benar-benar Great White Divine Fist. Apakah begitu? Wang Xiaolong mencibir sinis. Dalam sepersekian detik, celah vertikal muncul di dahi Wang Xiaolong, mata neraka terbuka, menembakkan dua sinar merah-merah. Zhao Chen tiba-tiba merasakan sesuatu memengaruhi pikirannya, menyebabkan dia menjadi kosong. Blades of Asura muncul di tangan Wang Xiaolong dan dengan cepat diayunkan. Dua lampu pedang besar terbang keluar, mirip dengan letusan gunung berapi yang terbangun setelah 1 milenium tidur, seperti serbuan sejuta binatang. Badai yang menutupi 9 surga, tiba di depan Zhao Chen lebih cepat dari mata berkedip. Jurus ketiga Asura Sword Skill, Wrath of the Nether King. Kejernihan Zhao Chen pulih hampir secara instan, namun, Wrath of the Nether King sudah menembus api birunya, mengarah ke jantungnya. Tapi sebelum lampu pedang bisa menembus kulitnya, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Zhao Chen. Lubang hitam besar berwarna biru muncul, menghalangi serangan. Ketika lampu bilah jatuh ke dalam lubang hitam, tidak ada bedanya dengan tetesan air yang ditelan oleh lautan luas. Mata Wang Xiaolong menyipit. Ruang alam suci. Ketika seseorang maju ke alam saint, mereka mampu memanipulasi hukum ruang dan ruang individu akan terbuka di laut ki prajurit alam saint. Menghadapi musuh dalam pertempuran, seorang ahli alam saint dapat memanggil ruang itu dari laut ki ke dunia nyata, baik untuk menyerang maupun bertahan. Zhao Chen memandang Wang Xiaolong dengan ejekan di matanya. Wang Xiaolong, dengan tingkat serangan seperti ini kamu berharap menembus pertahananku? Saya akan membuka mata Anda sekarang untuk jarak yang sebenarnya antara alam saint dan Xiantian. Ki pertempuran yang meriah melonjak deras, cahaya biru di sekitar ruang alam saint sebelum Zhao Chen mengguncang langit, melepaskan panas yang menakutkan yang menyelimuti Wang Xiaolong. Sebelum gelombang panas tiba, Wang Xiaolong merasa seperti akan berubah menjadi abu kapan saja, bahkan dengan ketangguhan tubuh fisiknya, sulit baginya untuk benar-benar menahan panas yang menyengat. Jika dia benar-benar terkena gelombang panas ini, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu-abu. Wang Xiaolong tidak lengah atau ragu. Dengan lompatan, dia menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama Wang Xiaolong menghilang, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fen Cheng juga menghilang di tempat mereka berdiri. Beberapa saat kemudian, suara raungan marah Zhao Chen bergema di seluruh kota Myriad Gods. Cari, dapatkan anak itu di depanku bahkan jika kamu harus membalik seluruh Bedlam Lands. Api biru menari-nari dengan liar, mengubah semua yang ada di dalam halaman menjadi abu. Setengah jam kemudian, di sebuah bukit kecil 100 mil di luar kota Segudang Dewa, kelompok 5 orang Wang Xiaolong muncul. Meskipun dia telah menembus ke Orde ke-10 Xiantian, Wang Xiaolong tahu bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini dia masih jauh dari mampu mengalahkan ahli alam saint. Pertempuran sebelumnya dengan Zhao Chen hanyalah ujian untuk mengukur di mana dia berdiri melawan ahli alam saint awal yang sebenarnya. Relatif, dalam hal kekuatan dan pertahanan, dia berada di anak tangga yang lebih rendah.
Tentu saja, Wang Xiaolong memiliki kemampuan bela diri Space Concho Almond dan Phantom Shuttle. Zhao Chen tidak bisa menyakitinya jika dia benar-benar ingin lari. Selain itu, Wang Xiaolong tidak menampilkan seni Ksumi yang saleh, transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembarnya, atau mengeluarkan gunung Ksumi yang saleh. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri jika desas-desus tentang dia memiliki seni Ksumi yang saleh dan gunung Ksumi yang saleh diketahui. Tidak ada cara lain selain masuk ke alam Saint sesegera mungkin, Wang Xiaolong berpikir sendiri. Begitu dia menerobos ke alam Saint, mengalahkan Zhao Chen hanyalah masalah waktu. Sementara Wang Xiaolong merenungkan semua hal ini, keempatnya, Qin Yang, dan yang lainnya berdiri dengan tenang di belakangnya, tetapi sebenarnya, gelombang kejutan besar menghantam hati mereka. Qin Yang awalnya berasumsi bahwa, paling banyak, kultivasi Wang Xiaolong akan naik ke puncak orde ke-8 Xiantian akhir dari petualangan terakhir. Tidak pernah dia membayangkan bahwa Wang Xiaolong dapat bertarung dengan pakar alam Saint awal seperti Zhao Chen dan masih mundur dengan aman. Mengingat adegan Wang Xiaolong melawan Zhao Chen satu demi satu, emosi mereka hampir tidak bisa tenang bahkan setelah waktu yang lama. Ini telah jauh melampaui ruang lingkup imajinasi mereka. Aku memintamu untuk menyelidiki Yao Fei itu, apa hasilnya? Pada titik ini, Wang Xiaolong tiba-tiba menatap mereka dan bertanya. Sebelum Wang Xiaolong meninggalkan kota Segudang Dewa, dia memerintahkan keempatnya untuk mengawasi Yao Fei. Karena campur tangan Zhao Chen dan anak buahnya sebelumnya, Wang Xiaolong belum memiliki kesempatan untuk bertanya sampai saat ini. Qin Yang ditarik keluar dari kesurupannya, dengan cepat melangkah maju untuk menjawab, "Cuan muda, menurut penyelidikan kami, bahwa Yao Fei menuju ke domain hantu." Domain hantu. Alis Wang Xiaolong berkerut menjadi alur, apa yang dilakukan Yao Fei ini? Pergi ke domain hantu. Wang Xiaolong tahu tentang domain hantu, menjadi salah satu tanah terlarang terbesar di Bedlams, sebagian besar ditempati oleh hantu dan roh jahat. Prajurit Xiantian tingkat rendah yang memasuki domain hantu hanya akan berakhir sebagai makanan bagi hantu dan roh jahat itu. Bahkan beberapa pakar alam Saint awal perlu berpikir dua kali sebelum menjelajah lebih dalam ke domain hantu. Di bagian yang lebih dalam dari domain hantu hidup setan yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Roh-roh jahat ini telah berevolusi menjadi setan, masing-masing memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, beberapa bahkan sebanding dengan ahli alam Saint manusia tingkat tinggi. Membalas Tuan Muda, menurut rumor, kota hantu akan muncul di atas domain hantu dalam waktu dekat. Tebakan bawahan ini adalah bahwa tujuan Yao Fei di domain hantu mungkin adalah kota hantu yang akan segera muncul. Li Fei melangkah maju, melaporkan informasi tersebut. Kota hantu? Wang Xiaolong sedikit bingung, dia pernah mendengar tentang domain hantu, tetapi bukan tentang kota hantu. Kota hantu adalah kota tua waktu yang ditinggalkan oleh salah satu dari 6 raja kuno, dinamai menurut raja hantu itu sendiri, muncul hanya sekali setiap 1000 tahun. Di dalam kota hantu dikabarkan menyimpan banyak harta langka, mulai dari teknik kultivasi, keterampilan bertarung terbaik, pelet dan ramuan roh, bahkan senjata magis, baju besi, dan sejenisnya yang dibuat oleh pengrajin tingkat dewa selama zaman kuno. Setiap kali kota hantu muncul, para prajurit dari seluruh Bedlam Lands akan bergegas memanfaatkan kesempatan ini, Qin Yang menjelaskan. Mata Wang Xiaolong berkedip dengan antisipasi. Ini mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa sesuatu seperti kota hantu ditinggalkan oleh Raja Hantu. Selama zaman kuno, 6 raja kuno memerintah bumi, masing-masing dari mereka merupakan hegemoni tirani yang mencakup satu arah. Di antara 6 raja kuno, Raja Hantu dianggap yang paling misterius dari semuanya dan paling tidak dapat diraba, memimpin pasukan hantu yang berjumlah miliaran, tubuhnya sendiri adalah sebagian manusia, sebagian hantu, dan sebagian Tuhan. Menarik. Wang Xiaolong hanya mengucapkan satu kata. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke Black Demon City dan memulai langkahnya untuk menaklukkan kota Sungai Darah serta kota-kota sekitarnya. Namun, karena dia secara kebetulan melihat kemunculan kota hantu, dia pasti harus melihatnya. Kalian semua kembali ke kota Sungai Darah dulu, aku akan melakukan perjalanan ke domain hantu.
Kami akan menyerang kultus 5 racun saat aku kembali, Wang Xiaolong memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Mereka berempat tidak berani melanggar perintah Wang Xiaolong, masing-masing menjawab dengan sangat hormat. Dengan satu langkah, siluet Wang Xiaolong menghilang di depan mereka dengan kabur. Katakan, apakah menurutmu Tuan Muda adalah reinkarnasi Dewa Surga? Mengirim Wang Xiaolong pergi dengan tatapannya, Li Fei tiba-tiba berbicara. Ada legenda lama di dunia martial spirit bahwa setiap 10.000 tahun, reinkarnasi manusia dari Dewa Langit akan muncul. Qin Yang dan 3 lainnya bertukar pandang. Mari kita pergi, kata Qin Yang setelah beberapa saat. Oleh karena itu, kelompok 4 terbang ke arah Blood River City. Bab 308, Telur Naga Bumi. Domain hantu terletak di bagian utara tanah Bedelam. Berangkat dari City of Myriad Gods ke Ghost Domain, jaraknya tidak terlalu jauh. 2 minggu kemudian, Wang Xiaolong tiba di perbatasan Domain hantu. Menatap ke tanah Domain hantu, kabut kehijauan yang terlihat meresap ke udara, sekilas, dan terjalin di antara kabut hijau adalah energi abu-abu dan hitam. Aura kematian yang aneh menyapu dirinya. Wang Xiaolong dengan cepat memulai pertempurannya, membentuk penghalang pelindung di sekeliling dirinya. Menembus aura kematian yang tebal di depannya, dia masuk ke dalam lapisan kabut hijau. Di dalam domain hantu ini, tidak ada sinar matahari, sejauh mata memandang, segala arah tertutup kegelapan senja. Wang Xiaolong terus masuk lebih dalam ke domain, dan kadang-kadang, jeritan dan suara aneh masuk ke telinganya. Gua di pohon mati di depan beberapa gagak, hitam mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. 1 jam kemudian, Wang Xiaolong mendarat di tepi danau hijau. Warna airnya sangat hijau, sedemikian rupa sehingga membuat perasaan menakutkan merayap di tulang belakang seseorang. Di permukaan danau, gelembung akan melayang dari kedalamannya, meletus dan melepaskan kisetan ke udara. Meskipun tidak ada matahari di domain hantu, ada bulan berwarna merah darah yang tergantung di langit. Di bawah sinar bulan yang optimis, permukaan danau memantulkan cahaya merah darah. Di tepi danau tumbuh tanaman yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, menghasilkan 3 buah. Tangkai tanaman itu hitam seperti tinta, namun buah yang dihasilkannya adalah emas yang mewah, memancarkan aroma yang eksotis. Saya tidak berharap menemukan buah detoksifikasi di sini, kilau bersinar di mata Wang Xiaolong dan dia mengangkat kakinya, melangkah ke arah tanaman. Buah detoksifikasi dapat menyelesaikan 100 jenis racun, itu adalah buah roh yang sangat langka. Namun, makhluk jahat yang seluruhnya berwarna hitam kehijauan muncul dari danau, rahang terbuka lebar, memperlihatkan gigi runcing yang tajam, ia menerkam Wang Xiaolong seperti pemangsa yang brutal. Bahkan sebelum rahangnya mendekat, bau busuk yang menjijikan mencemari lingkungan Wang Xiaolong. Melihat makhluk itu mendatanginya, sebuah cahaya berkedip di tangan Wang Xiaolong dan pedang Asura menebas banyak lampu pedang, menghilang di bawah sinar bulan yang optimis. Jeritan sengsara yang terdengar aneh terdengar di danau. Mulai dari mulutnya, makhluk jahat itu terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh kembali ke danau, memercikan air kemana-mana. Makhluk jahat ini adalah keberadaan umum di domain hantu, yang disebut iblis pride. Bagi seorang prajurit Xiantian pada umumnya, ini mungkin sedikit merepotkan, tetapi bagi Wang Xiaolong itu sama sekali bukan masalah. Mengambil 3 buah detoksifikasi dari tanaman, Wang Xiaolong melemparkan ketiganya ke cincin Asura dan mengeluarkan peta detail yang dibelinya saat pertama kali tiba di kota Segudang Dewa. Setiap kali kota hantu muncul, itu akan terletak di dekat Gunung Roh Jahat, sehingga Wang Xiaolong berencana untuk mempercepat Gunung Roh Jahat. Di peta, Wang Xiaolong berhasil menentukan lokasinya dengan cepat. Menghitung secara kasar, untuk mencapai Gunung Roh Jahat dari tempatnya saat ini hanya akan memakan waktu 3 hingga 4 hari dengan kecepatannya, sedangkan masih ada 7 hingga 8 hari hingga kota hantu muncul. Ada banyak waktu dan dia tidak terburu-buru, oleh karena itu dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Menyurvei area tersebut, Wang Xiaolong berkedip menjadi kabur, muncul di tempat yang lebih terselubung di atas pohon kuno dan duduk. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan Jasper Lotus yang dia dapatkan dari ruang kekudusan terkemuka dan menelannya.
Wang Xiaolong membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan pemurnian Jasper Lotus. Beberapa saat setelah Wang Xiaolong membuka matanya, angin bersyuul di udara. Berbalik untuk melihat, Wang Xiaolong melihat dua pria paruh baya berjubah biru mendekat dari jauh. Kali ini, kami benar-benar menghasilkan panen yang melimpah dalam perjalanan kami ke domain hantu. Haha, kamu benar. Begitu kita bersaudara memurnikan telur naga bumi ini, peluang kita untuk menembus Salam Saint akan meningkat menjadi 9/10. Suara mereka terbawa angin sampai ke telinga Wang Xiaolong. Telur naga bumi. Menilai dari percakapan kedua pria ini, sepertinya mereka mendapatkan telur naga bumi. Ras naga telah punah sejak lama, Wang Xiaolong tidak menyangka telur naga bisa bertahan hingga sekarang. Telur naga mengandung esensi naga murni, dan esensi naga murni ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi spiritual ikan Wang Xiaolong. Jika jantung Wang Xiaolong berpacu dengan liar, segera berdiri. Dengan lompatan, dia sudah menghalangi di depan kedua pria itu. Siapa? Chen Naiming dan Duk Xin Jie terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pemuda di depan mereka, dengan cepat mengumpulkan ki pertempuran, bersiap untuk pertempuran. Serahkan telur naga bumi. Wang Xiaolong tidak membuang waktu mengoceh omong kosong, langsung menyatakan tujuannya. Mata Chen Naiming dan Duk Xin Jie menyipit. Mengamati lebih lama, keduanya menyadari bahwa Wang Xiaolong hanyalah horde ke-10 Xiantian pertengahan, keduanya langsung rileks, bernapas lega. Ibumu, kupikir siapa itu, tapi itu hanya horde ke-10 Xiantian kecil. Chen Naiming menertawakan Wang Xiaolong, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya berubah suram, berat. Apa yang baru saja kamu katakan? Ordo ke-10 Xiantian kecil benar-benar berani merampok 2,5 orang suci? Duk Xin Jie mencibir sinis, baru saja bocah ini mengatakan dia menginginkan telur naga bumi kita. Suaranya kental dengan ejekan. Kedua pria itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, kita memang punya telur naga bumi. Chen Naiming menatap Wang Xiaolong, mencibir, dia berkata, berat, apakah kamu yakin kamu cukup kuat untuk mengambilnya dari kami? Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong dengan bocah ini, bunuh dia dan selesaikan itu. Kata Duk Xin Jie. Jangan terburu-buru. Bagaimanapun juga kita menganggur, kita bisa menghabiskan waktu untuk bermain dengan bocah cilik ini. Chen Naiming berkata kepada Wang Xiaolong, bocah cilik, jika kamu berlutut dengan patuh, memakan tumpukan kotoran binatang itu, dan bersumpah untuk melayani kami saudara, aku mungkin dalam suasana hati yang cukup baik untuk mengampuni hidupmu. Mungkin, saya bahkan mungkin cukup murah hati untuk memberi Anda beberapa kulit telur naga bumi. Tanda petik ganda tutup. Sebuah jari menunjuk ke kotoran hitam besar tidak jauh dari sana, tidak tahu dari jenis binatang atau makhluk jahat apa kotoran itu berasal. Tumpukan yang sangat besar, mencapai pinggang orang dewasa. Duk Xin Jie tertawa terbahak-bahak, aku hanya takut kulit telur naga bumi terlalu keras untukmu dan kamu tidak bisa mencernanya. Cangkang telur naga bumi lebih keras dari besi dingin 10.000 tahun. Membayangkan adegan di mana anak nakal di depannya menggerogoti sepotong kulit telur naga bumi, Duk Xin Jie tidak bisa menahan tawa. Namun, saat dia tertawa riang, bayangan buram keluar, dan Wang Xiaolong tiba di depannya dalam sekejap. Duk Xin Jie terkejut, cahaya dingin terpantul di pupil matanya dan hal berikutnya yang dia tahu adalah rasa sakit sedingin es yang datang dari lehernya. Duk Xin Jie menyentuh lehernya, merasakan darah hangat merembes melalui jari-jarinya. Anda. Dia menatap Wang Xiaolong dengan mata terbelalak tak percaya. Tatapan di mata Wang Xiaolong apatis, telapak tangannya mendaratkan serangan di dada Duk Xin Jie dengan kecepatan kilat, membuatnya jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, jatuh tepat di atas tumpukan kotoran tak dikenal setinggi pinggang itu. Kakinya berkedut di udara beberapa kali sebelum kehilangan semua tindakan. Wang Xiaolong mengalihkan perhatiannya pada Chen Naiming, sekarang giliranmu. Hanya pada saat inilah Chen Naiming pulih dari keterkejutannya setelah melihat Duk Xin Jie diserang, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan rasa gentar di matanya. Adik laki-laki, tidak. Senior. Chen Naiming berseru dengan suara gagap. Namun, dia hanya mengatur beberapa kata lemah ini sebelum kepalan tangan Wang Xiaolong terhubung,
menguburnya di tumpukan kotoran setinggi pinggang yang sama. Wang Xiaolong memandangi kedua tubuh itu dengan dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Xiaolong untuk menemukan cincin spasial kedua pria itu, dan di cincin spasial Chen Naiming, ada telur raksasa setinggi 2 orang yang ditumpuk dari kepala hingga kaki. Di permukaan telur ada deretan pola rahasia misterius yang padat. Wang Xiaolong merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam telur. Bab 309, memurnikan telur naga bumi. Melihat telur raksasa itu, mata Wang Xiaolong bersinar terang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah telur naga bumi. Telur naga bumi, ini adalah telur yang berisi semua esensi naga yang sebenarnya. Wang Xiaolong bersemangat. Setelah memurnikan esensi naga sejati dari telur ini, ada kemungkinan besar dia akan menerobos ke puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Bahkan mungkin lebih tinggi. Alam suci. Butuh beberapa waktu sebelum Wang Xiaolong tenang, dan kemudian penyesalan kecil muncul. Jika dia memikirkannya lebih awal, dia tidak akan membunuh kedua pria itu begitu cepat. Dia bisa saja bertanya di mana mereka menemukan telur naga bumi ini. Jika itu berada di dalam gua naga kuno, mungkin ada hal baik lainnya yang tergeletak di sekitar. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan area tersebut setelah berurusan dengan kedua mayat tersebut. Sekarang, dia membutuhkan tempat yang aman untuk menyempurnakan esensi sejati di dalam telur naga bumi ini. Adapun apa yang disebut kota hantu yang akan muncul, itu terlempar ke belakang pikirannya. Setiap kali kota hantu muncul, itu akan tetap terbuka selama 1 bulan sebelum menghilang lagi. Bergerak setelah dia menyempurnakan esensi naga masih belum terlambat. Selain itu, kemunculan kota hantu selalu memicu persaingan sengit dan tragis untuk memperebutkan harta, oleh karena itu Wang Xiaolong tidak terburu-buru untuk bergegas. Setengah jam kemudian, Wang Xiaolong mengebor lubang kulit pohon raksasa di tengah gunung. Diameter pohon membutuhkan setidaknya 10 orang untuk memeluknya sepenuhnya, dedaunan lebat dan cabang-cabang tebal yang menutupi lubang di kulit kayu dengan baik. Apalagi lubang itu 20 meter di atas tanah, tidak begitu mudah dilihat. Wang Xiaolong melihat sekeliling, lubang pohon alami itu cukup luas untuk menampung 15 orang. Ada ketinggian orang dewasa antara lantai dan pintu keluar, sehingga orang-orang di luar tidak akan menyadari ada orang yang duduk di dalam. Di dalam lubang pohon, Wang Xiaolong memanggil Godli Mt. Ksumi, memasuki aula kuil Ksumi dan mengeluarkan telur naga bumi. Cangkang telur naga bumi lebih keras dari baja, untuk menyerap esensi sejatinya melalui cangkang telur sangatlah sulit, belum lagi sangat lambat. Namun, kesulitan ini hanya berlaku untuk orang lain, bukan Wang Xiaolong, karena dia memiliki kuali 1000 binatang di dalam pagoda harta karun Linglong. Memanggil pagoda harta karun Linglong, Wang Xiaolong memasukkan Battle Key ke dalam Thousand Beast Cauldron dan mengaktifkan Thousand Demon Engulfing Destruction Array untuk menyedot telur naga di dalamnya. Dia kemudian mengaktifkan array pengembalian asal langit dan bumi, cahaya di sekitar telur naga bumi berdenyut semakin terang. 10 menit berlalu, cahaya kuning cerah dari elemen bumi merembes keluar dari celah tutup kuali 1000 binatang dan untaian kecil energi mengalir keluar. Meskipun untaian energi ini kecil, energi yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Wang Xiaolong senang melihat ini, telapak tangannya menampar tutup kuali dan menyedot esensi telur naga bumi ke dalam tubuhnya. Menjalankan taktik Asura dengan cepat untuk memurnikan energi berlimpah dari telur naga bumi. Begitu esensi naga memasuki tubuhnya, Wang Xiaolong merasakan setiap bagian dari meridiannya, Laut Qi, dan dantian dipenuhi dengan energi gelombang yang kuat, mendorong Wang Xiaolong untuk lebih meningkatkan kecepatan pemurniannya. Laut Qi, meridian, dan dantiannya terisi berulang kali, ukurannya membesar setiap kali diisi. Bagi Wang Xiaolong, Laut Qi, meridian, dan dantiannya mirip dengan gurun kering, sedangkan esensi naga adalah vitalitas yang disuntikan ke dalamnya. Tidak pernah ada momen di mana Laut Qi, meridian, dan dantiannya penuh vitalitas. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Naga hitam dan biru melayang di atas kepala Wang Xiaolong, meraung kegirangan. Semakin Wang Xiaolong menyempurnakan esensi naga, semakin kuat roh bela diri naga kembar itu, mereka bahkan lebih solid dan lebih besar.
Untuk roh bela diri naga kembar hitam dan biru, esensi naga dari telur, tanpa diragukan lagi, adalah makanan terbaik. Saat Wong Xiaolong terus menyempurnakan esensi naga, roh bela diri naga hitam dan biru menuai manfaat besar, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. 1 hari berlalu. Sebuah lingkaran cahaya yang gemerlap menyelimuti tubuh Wong Xiaolong, atmosfer esensi naga meresapi aula kuil Ksumi. Bahkan pohon api tanpa nama yang dibawa ke kuil Ksumi oleh Wong Xiaolong memancarkan cahaya lembut. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa esensi naga samar yang tertinggal di udara perlahan-lahan diserap ke dalam pohon api tanpa nama. Pohon api tanpa nama ini juga menyerap esensi naga. Meski begitu, itu hanya menyerap energi yang melayang di udara, apa yang dikeluarkan oleh Wong Xiaolong, sehingga tidak mempengaruhi penyempurnaan esensi naga di dalam tubuh Wong Xiaolong. Ketika 3 hari telah berlalu, pohon api tanpa nama itu benar-benar berbuah, buah merah menyala tergantung di dahan, berkilau dengan kilau yang menggoda. Waktu mengalir dan segera 10 hari berlalu. Lingkaran cahaya yang gemerlap di sekitar Wong Xiaolong semakin kuat, menerangi kuil Ksumi dalam prisma warna pelangi. Sementara pohon api tanpa nama menyerap esensi naga, itu benar-benar menumbuhkan lingkaran yang lebih besar, dedaunannya yang rimbun seperti awan api yang mengepul, menyinari emas kemerahan. Wong Xiaolong duduk di tengah formasi 10 Buddha, dan secara kebetulan, di area yang diselimuti oleh kepulan awan api. Dari jauh, dia tampak seperti naga api yang sedang tidur. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, atmosfer di sekitar tubuh Wong Xiaolong menjadi lebih dari 2 kali lipat. Setengah bulan berlalu. Pada hari khusus ini, lampu menyilaukan yang memenuhi aula menghilang tiba-tiba, waktu di aula yang luas sepertinya telah berhenti ketika energi cahaya yang menakjubkan meledak dari siluet Wong Xiaolong, mengguncang langit dan bumi. Naga agung mungkin membanjiri aula, yang berasal dari Wong Xiaolong. Ketika Wong Xiaolong membuka matanya, langit di dunia luar di atas pohon raksasa itu berubah dengan cepat. Setengah bulan, Wong Xiaolong butuh setengah bulan untuk menyelesaikan pemurnian energi dari telur naga. Jumlah esensi naga di dalam telur dimaksudkan untuk menetaskan naga sungguhan, jadi singkatnya, Wong Xiaolong memurnikan seekor naga. Sekarang, setiap inci tubuh Wong Xiaolong, laut qi, meridian, darah, dan daging mengandung energi murni dan esensi naga. Kekuatan naga bergelombang yang memenuhi aula adalah milik Wong Xiaolong sendiri, dan bukan roh bela diri naga kembar hitam dan biru. Menenggelamkan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi fisiknya, Wong Xiaolong menemukan bahwa meridian dan pembuluh darahnya melebar 5 hingga 6 kali dan kami juga jauh lebih tangguh. Selain itu, setiap pembuluh darah seperti naga sungguhan, melahap dan menyerap energi spiritual setiap saat. Di ruang di atas dantian Wong Xiaolong, esensi sejati berkumpul seperti potongan-potongan kristal cair. Ini. Wong Xiaolong terkejut dan gembira. Kekuatan internal dantiannya telah seluruhnya, berubah menjadi esensi sejati. Bentuk kristal cair dari esensi sejati ini tampaknya memiliki kekuatan yang lebih kuat dari yang dia duga. Dengan setiap siklus lengkap, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya meningkat. Kultivasi pertempuran Ki Wong Xiaolong mencapai puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Meskipun dia sedikit kecewa karena dia tidak maju ke alam Saint, dia puas, karena melangkah ke alam Saint tidak pernah semudah itu. Betapapun menantang surga seperti telur naga bumi, hampir tidak mungkin untuk memungkinkan seorang Xiantian menerobos ke alam Saint dalam rentang waktu sebulan. Saatnya mengunjungi kota hantu. Wong Xiaolong berdiri, bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah cahaya tajam bersinar di matanya dan momentumnya datang bergulir jika dia bertemu Zhao Qian lagi, dia yakin bahwa dia bisa bertarung di level yang sama tanpa mengungkapkan keberadaan seni Ksumi yang saleh. Bab 310, melangkah ke kota hantu. Adapun Yao Fei, jika mereka bertemu lagi, Wong Xiaolong memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkannya dengan mudah. Tidak ada bedanya dengan meremas semut, menghancurkannya menjadi pasta daging sedikit demi sedikit di antara jari-jarinya. Saat Wong Xiaolong hendak keluar dari kuil Ksumi dan pergi ke dunia luar, dia melihat pohon api tanpa nama dan banyak buah berapi yang tergantung di dahannya. Dia juga memperhatikan bahwa batangnya lebih lebar,
cabangnya lebih tebal, dan daunnya lebih padat dan lebih cerah. Wang Xiaolong menatap dengan mata terbelalak, tercengang. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mencoba metode yang berbeda, namun gagal membuat pohon api tanpa nama tumbuh bahkan 1 sentimeter pun, lupakan membuatnya berbuah. Tapi sekarang, tidak hanya lebih tinggi dan lebih besar, bahkan berbuah. 1, 2, 3. Dengan sekali pandang, Wang Xiaolong menghitung 26 buah yang berapi-api, melebihi jumlah buah yang ada di pohon ketika Wang Xiaolong pertama kali menemukannya di dasar celah. Merenungkan perubahan pohon api tanpa nama, Wang Xiaolong menebak bahwa pertumbuhannya terkait dengan esensi naga. Jari-jarinya membuat gerakan memutar dan buah merah terbang ke tangannya, lalu dia membuka mulutnya dan menelan seluruh buah itu. Memasuki tubuhnya, buah api melebur menjadi energi elemen api murni, menyebar ke laut Qi dan meridiannya. Nyaris waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Wang Xiaolong telah sepenuhnya memurnikan buah api. Laut Qi, meridian, pembuluh darah, dan dagingnya telah mencapai ketinggian baru yang menakutkan setelah memurnikan telur naga bumi, sedemikian rupa sehingga Wang Xiaolong tidak perlu lagi duduk dan bermeditasi untuk memurnikan ramuan langka seperti buah api. Namun, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya setelah itu. Jika dia masih seorang prajurit Xiantian Orde ke-9, versi baru buah api yang berevolusi ini mungkin dapat meningkatkan kultivasinya, tetapi sekarang manfaatnya dapat diabaikan. Oleh karena itu, Wang Xiaolong meninggalkan sisa buah merah di tempatnya, menyimpannya untuk keluarganya ketika dia akan melihatnya nanti. Dengan sekejap, Wang Xiaolong keluar dari kuil Ksumi, keluar dari lubang pohon dan, menentukan posisinya, dia berjalan menuju kota hantu. Menyempurnakan telur naga bumi menundanya selama setengah bulan, dan sekarang, kota hantu telah muncul selama 8 hari. Siluet Wang Xiaolong seperti hantu di bawah sinar bulan saat dia melaju ke tujuan tanpa halangan, melakukan perjalanan 1 hari 1 malam sebelum dia mencapai Gunung Roh Jahat. Gunung Roh Jahat sebenarnya adalah pegunungan yang luas yang meliputi area daratan yang tidak diketahui, lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Kota hantu adalah salah satu tanah terlarang berdelam, tetapi Gunung Roh Jahat adalah salah satu lokasi jahat terbesar. Meskipun Gunung Roh Jahat tidak dianggap sebagai wilayah yang dalam dari domain hantu, itu mengumpulkan sejumlah besar roh jahat, iblis, dan iblis yang mengamuk, itu adalah tempat di mana hantu dan aura iblis menembus langit tinggi. Namun, ketika Wang Xiaolong mencapai Gunung Roh Jahat, yang membuatnya terpesona bukanlah hantu berat dan aura iblis, tetapi raksasa kota yang tak tertandingi yang melayang di atas Gunung Roh Jahat. Kota merah tua sungguhan yang membentang puluhan ribu mil dan tampaknya sama tingginya. Tembok kota berada di atas 100 seng, terbuat dari biji yang tidak diketahui. Sepanjang waktu, darah mengalir tanpa henti dari atas tembok kota. Darah ini berwarna merah kehitaman, memancarkan rasa ngeri, bahkan berdiri beberapa mil di kejauhan, Wang Xiaolong mendeteksi bau menyengat yang tidak sedap, mirip dengan bau busuk ribuan mayat berusia ribuan tahun, yang baunya tidak pernah hilang. Wilayah udara di atas kota tampak dalam kegelapan total, menutupi cahaya bulan di bagian domain hantu ini. Melihat lebih dekat, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa awan kegelapan yang melayang di atas kota terdiri dari roh jahat, setan, dan entitas setengah setan setengah hantu. Sebuah orkestra jeritan dan lolongan bernada tinggi bergema dari atas kota, membuat gelendang telinga seseorang terasa sakit. Menatap kota terapung yang megah, keheranan yang dirasakan Wang Xiaolong sulit untuk dijelaskan. Saat dia masih mengamati kota, jeritan tajam terdengar tiba-tiba dan makhluk besar seperti hantu terpisah dari awan gelap di atas, terbang lurus ke arah Wang Xiaolong. Tersentak kembali ke masa sekarang, Wang Xiaolong tidak melirik makhluk itu, telapak tangannya berbalik dan membantingnya, menyebabkan masanya meledak di udara. Kemudian, dia melompat, terbang menuju kota hantu raksasa yang mengapung. Tapi gerbang menuju kota hantu diblokir oleh segerombolan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, setan, dan makhluk setengah hantu setengah setan yang bahkan tidak membiarkan air menetes. Agar Wang Xiaolong memasuki kota hantu, dia harus membunuh untuk masuk. Tidak jauh dari gerbang kota hantu,
Wang Xiaolong melihat tiga pria paruh baya yang mengenakan jubah biru sekte tertentu di tengah membantai jalan mereka ke kota, tetapi sebelum mereka berhasil, mereka ditenggelamkan oleh segerombolan roh jahat dan setan. Digigit, dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Wang Xiaolong menyaksikan ketiga orang itu dirobek dagingnya oleh sekelompok ratusan roh jahat dan setan kecil, dari lengan, paha, hingga bagian lain. Pertumpahan darah yang brutal menyebabkan alis Wang Xiaolong berkerut. Adegan mengerikan ini juga disaksikan oleh prajurit lain dan murid sekte yang memiliki pemikiran yang sama untuk membantai jalan mereka ke kota dan menyebabkan mereka mundur dengan panik. Wajah mereka menjadi pucat pasi dan hawa dingin yang tidak akan hilang merayap ke dalam diri mereka hati. Mereka dapat melihat bahwa kelompok tiga orang itu semuanya adalah Hordo ke-10 Xiantian akhir. Lihat, seseorang mencoba masuk ke kota hantu lagi. Pada titik ini, salah satu penonton berseru, menunjuk ke arah Wang Xiaolong. Puncak Orde ke-10 Xiantian akhir, satu lagi akan mati, mungkin dimakan oleh roh-roh jahat ini bahkan sebelum dia bisa menyentuh gerbang kota. Seorang penonton mencibir. Benar, ini adalah hari ke-9 kemunculan kota hantu, jumlah roh jahat dan iblis yang menyumbat pintu masuk terus meningkat. Tidak ada cara untuk pergi ke kota hantu tanpa dipimpin oleh pakar alam Saint. Dalam selang waktu singkat ketika orang-orang di sekitar sedang berbicara, Wang Xiaolong melompat ke udara, mendarat sekitar 300 meter dari gerbang kota. Roh-roh jahat dan iblis yang berkerumun di pintu masuk melihat mangsa baru mendekat dan mereka semua memamerkan taring dan cakar tajam mereka dengan gembira, menerkam ke arah Wang Xiaolong. Melihat ini, Wang Xiaolong mendengus, tangannya terangkat dan memukul telapak Buddha bumi ke depan. Pada saat itu, dunia dipenuhi dengan segudang patung Buddha, pendaran Buddha suci menerangi tanah. Teriakan mengerikan datang dari roh-roh jahat dan iblis saat mereka meledak, terhapus dari dunia. Energi Buddhisme mengalir keluar dari tubuh Wang Xiaolong seperti gelombang kemarahan, menyebar ke sekelilingnya. Kawanan makhluk hitam kedua yang hendak bergabung mundur dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka sedang menghadapi hal yang paling mengerikan di dunia. Beberapa tidak berhenti tepat waktu, bersentuhan dengan energi Buddhisme yang memancar dari tubuh Wang Xiaolong dan jeritan tragis terdengar di udara karena rasa sakit yang luar biasa saat kabut hijau gelap mendesis dari tubuh makhluk gelap ini. Roh-roh jahat dan iblis ini mundur dengan tergesa-gesa dari jalur Wang Xiaolong. Murid sekte lain dan rahang prajurit jatuh ke tanah menyaksikan hasil ini, hanya berhasil memulihkan akal sehat mereka ketika siluet Wang Xiaolong menghilang dari pandangan di balik gerbang kota. Ini, siapa anak itu? Bagaimana dia bisa memiliki energi Buddhisme yang begitu murni? Tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Apakah itu murid jenius rahasia Kaisar Buddha terberkati? Tanda seru. Serangan telapak tangan tadi, skill bertarung macam apa itu? Apakah kerajaan Buddha yang terberkati memiliki keterampilan bertarung seperti itu? Tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Terjalin dengan keterkejutan semua orang adalah penyesalan yang luar biasa. Jika mereka tahu lebih awal, mereka akan mengikuti tepat di belakang Wang Xiaolong, memasuki kota hantu. Wang Xiaolong melihat ke belakang setelah memasuki kota. Roh-roh jahat dan setan-setan itu ditahan di luar gerbang kota. 3 zeng dari mereka tidak dapat mendekat bahkan setengah inci pun. Harus ada beberapa susunan unik di sekitar gerbang kota yang mencegah makhluk-makhluk itu keluar dari kota. Karena banyaknya makhluk di langit di atas kota, teori yang sama harus diterapkan. Wang Xiaolong masuk, berdiri di salah satu jalan, angin dingin yang menggigit bertiup. Suara melolong yang dikeluarkan sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang. Wang Xiaolong melihat sekeliling dan yang bisa dilihatnya hanyalah kesunyian mutlak dan kesunyian yang berat. Di kiri dan kanannya ada bangunan yang runtuh, reruntuhan bobrok, dan tubuh tanpa kepala yang berserakan di mana-mana. Potongan bagian tubuh yang tidak utuh dan noda darah menghiasi pemandangan.